Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Basdari dengan NPM 205705169 dan sahabat saya Muhammad Bastari dengan NPM 205701005. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan laporan akhir pemrograman deklaratif dengan judul Proyek Akhir Praktikum Deklaratif Diagnosis Penyakit Jambu Kristal. Pendahuluan latar belakang penyakit pada tanaman jambu kristal merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi produksi dan kualitas buah. Permasalahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap industri pertanian dan ekonomi dan banyak negara tropis termasuk Indonesia. Penyakit-penyakit seperti layu, bercak daun, dan telah menjadi bagi petani jambu kristal dalam upaya mereka untuk meningkatkan hasil panen dan menjaga kualitas produk. Oleh karena itu, penelitian yang menyeluruh untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mengolah penyakit-penyakit ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Bagian tujuan utama dari proyek ini adalah untuk melakukan diagnosis penyakit jambu kristal secara akurat dan efisien. Dengan menggunakan SWI Prolog, kami bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama penyakit-penyakit yang mempengaruhi jambu kristal. Ruang lingkup proyek ini akan fokus pada identifikasi berbagai penyakit yang umumnya menyerang tanaman jambu kristal, termasuk pada layu, bercak daun, dan antraknosa. Fokus utama proyek yang pertama, identifikasi penyebab utama penyakit jambu kristal. Yang kedua, pengembangan metode diagnosis yang cepat dan akurat. Lalu tinjauan pustaka. Penyakit jambu kristal. Penyakit jambu kristal disebabkan oleh jamur Puccinia pisci telah menjadi masalah serius dalam pertanian jambu di berbagai negara tropis. Kerugian dalam produksi buah dapat disebabkan oleh infeksi pada daun, tangkai, dan buah jambu. Siklus hidup Puccinia pisci. Siklus hidup dimulai dari spora yang menyerang daun jambu. Spora ini berkembang biak di dalam jaringan daun, membentuk struktur bulu putih. Spora yang terinfeksi menetap di permukaan daun dan memulai siklus infeksi baru. Yang ketiga, metode diagnosis konvensional. Diagnosis secara konvensional dilakukan melalui pemeriksaan visual, tanda-tanda meliputi bercak-bercak berwarna coklat pada daun yang berkembang menjadi struktur berwarna putih di bagian bawah daun. Namun metode ini cenderung subjektif dan membutuhkan pengalaman yang cukup. Lalu yang keempat, ada teknik deklaratif dalam diagnosis penyakit tanaman. Pendekatan machine learning dan data mining telah digunakan dalam diagnosis penyakit tanaman. Penggunaan citra daun untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi penyakit berdasarkan model pembelajaran mesin merupakan contoh pendekatan yang berhasil. Yang kelima, penelitian terkait. Penelitian menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengklasifikasikan penyakit jambu kristal berdasarkan citra dan daun menunjukkan tingkat akurasi yang menjanjikan dalam diagnosis penyakit. Lalu yang keenam, ada tantangan dan peluang. Tantangan termasuk ketergantungan pada ketersediaan data yang cukup dan pengembangan model yang dapat digunakan oleh petani dalam diagnosis penyakit jambu kristal memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bestari akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu ada deskripsi tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab pada kelompok kami, yaitu Muhammad Fahmi Bastari. Saya sendiri bertugas untuk membuat dan menyusun struktur codingan. Lalu Ryuta Kifawasdari, teman saya, bertugas untuk penyusunan laporan dan jurnal dan dataset. Lalu pada progres minggu pertama, pengerjaan proyek yaitu pengerjaan tahap awal, dataset, dan pencarian jurnal literasi. Kendala yang ditemukannya itu kurangnya jurnal yang berkaitan sehingga kami sedikit terhambat karena kurangnya informasi. Lalu progres minggu kedua, pengerjaan coding dan pengetesan pada codingan.
serta perubahan pada beberapa bagian agar sesuai dengan keinginan. Mencari referensi jurnal tambahan, kendala pada progres minggu ini yaitu codingan masih seringkali error dan tidak bisa dijalankan, jika masih bisa belum sesuai dengan keinginan. Solusi terkait kendala tersebut yaitu pengecekan ulang serta penambahan pada struktur coding. Lalu ada progres minggu ketiga, pada minggu ini pengerjaan dan penyelesaian laporan secara menyeluruh serta melengkapi codingan yang masih kurang maupun error. Dan hasil akhir dari progres yaitu kami berhasil mengembangkan sebuah sistem yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit dengan tingkat akurasi yang cukup. Kami membuat sistem yang dapat digunakan pengguna untuk mengisi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Pengguna dapat menjawab pertanyaan tersebut sesuai kondisi dari jambu kristal yang sedang ingin didiagnosis. Berikut adalah hasil dari proyek diagnosis penyakit jambu kristal yang kami buat. Pertama, ada fakta-fakta atau dataset yang dari gejala-gejala penyakit jambu kristal. Lalu ini ada rumus penghitungan nilai keyakinan gejala. Lalu ini rumus menghitung nilai keyakinan kombinasi. Lalu selanjutnya ini ada untuk menentukan diagnosis berdasarkan gejala yang diberikan. Lalu ini adalah langkah untuk memulai diagnosis. Untuk sistem akan mengajukan pertanyaan. Lalu ini menanyakan gejala pengguna dan menerima input keyakinan. Lalu ini adalah nilai konversi input keyakinan pengguna. Lalu yang terakhir ada mencetak hasil diagnosis. Kita akan coba memulai diagnosis. Kita run. Lalu pertanyaan pertama, apakah daun jambu berwarna kuning dan layu? Lalu masukkan nilai keyakinan. Di sini akan ada gejala busuk akar. Akan pertanyaannya ini. 4 pertanyaan ini, lalu busuk buah 4 pertanyaan ini. Dan embun tepung 3 pertanyaan ini. Dan semua pertanyaan ini akan ditanyakan semua. Lalu yang pertama, ada nilai keyakinan. Maaf, kita ulang. Apakah daun jambu berwarna kuning tidak layu? Atau kurang yakin? Lalu apakah akar jambu warna coklat kehitaman? Tidak yakin. Lalu apakah terdapat lendir pada akar? Cukup yakin. Lalu apakah pertumbuhan tanaman jambu terhambat? Cukup yakin. Tidak yakin. Kita coba isi ini ya. Salah. Kita coba. Lalu hasil diagnosis menyatakan penyakit busuk akar dengan nilai keyakinan 0,20 dan penyakit busuk buah dengan nilai keyakinan 0,93 dan penyakit embun tepung dengan nilai keyakinan 0,78. Dan yang paling besar keyakinannya adalah penyakit busuk buah. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.